Kabupaten Tangerang beberapa bulan yang lalu, tim yang dibawa langsung Bos Bayu dengan menggandeng agen dari mampukah meraih tiket keputaran berikutnya atau ke tahun 8 besar. Gerak tim besar yang sudah kita ke sebelah BP ada pemain Firman dan juga Akbar Bola. Artinya mitra sepak bola persiapan penuh dengan target penuh untuk bisa lolos ke putaran-putaran berikutnya. Juga kami ucapkan selamat sore semua rekan-rekan yang baru saja memasuki Stadion Gagak Hitam. Jangan terburu-buru, periksa dulu barang-barang bawaan Anda, helm, jaket, dan sebagainya. Keluarga besar IKM Jaksel selamat sore. Keluarga besar IKM Tangerang Kota juga selamat sore. Udah Heri kesempatan sore hari ini. Di bawah cuaca yang sangat bersahabat, kami kira berbeda di hari kemarin setelah bumi pesanggerahan diguyur hujan kami kira, namun lapangan yang cukup pesek, pertandingan berjalan tetap lancar, namun jelang kick off jelang menit akhir babak yang kedua kabut sudah mulai turun dari kira-kira penonton. Lawan kembali kami kira Indra sepak bola. Yuk teman-teman, cukup disegani di wilayah Kabupaten Tangerang kami kira Indra sepak bola yang juga merupakan tim asal nomor 72, Bidang Tikus nomor 73, Bagus Maksudnya nomor 14, Jaliku nomor 13, Firman nomor 75, Saska nomor 10, Abrata nomor 11, Tito nomor 20, Akbar Solang, Akbar Solo nomor 14, dan juga Jensi nomor 16. Mereka Amerika, Rona, Wakat, dan lainnya serta manajer tim Bos Bayu. Yang saudara penonton, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Boboto Putra Wonogiri yang pada sore kali ini bertanding berhadapan dengan kesebelasan Kawan Kemiri. Kepada penonton yang sudah hadir dan sudah bergabung, selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini, di mana kita lihat saudara yang punya kesebelasan Ngablu, Bos Odeu dan juga Bang Haji Edwin yang juga hadir pada saat 2023 sebuah kalender pemain tahunan yang diselenggarakan untuk memeriahkan Batalyon Arkayu yang pada tahun ini jatuh ke usia yang sedang 31 tahun, dan kemarin pun sudah sangat meriah dilaksanakan di sekitaran Stadion Gagak Hitam dan sekitarnya. Dan untuk pemain asisten yang kedua tahun 2023 beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, dan belum sudah ada penonton pertandingan saudara. Ini sudah terus ditemani Wakil Armuansan menunjukkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan saudara penonton, kita lihat kick-off sudah bergulir, ini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Boboto, melakukan penguasaan bola dari kaki dan khusus masih sedang menguasai bola. Meratin aja Pak. Permainan berikan kepada Abraham, berhasil diantisipasi oleh Ade Kohar, dan kita lihat ini bola dalam penguasaan Doni Karobos. Doni Karobos bekerja sama berikan kepada Nanan, terjadi perbuatan bola yang cukup sengit. Kita lihat memenangkan kesebelasan BDJ yang kini menekan dari sekarang percakapan kesebelasan Kawan Kemiri. Tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik saudara. Tanpa menyerang kesebelasan BDJ dari kanan percakapan kesebelasan Kawan Kemiri, dan kita lihat kembali ini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan BDJ dari satu pemain mereka Firman bekerja secara berikan kepada Tibo dorong bola berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan saudara penonton coba mendorong berikut tataran kesebelasan Kawan Kemiri. Para pemain kesebelasan Boboto, saudara, sebuah antisipasi yang tuan pernah dilakukan oleh Doni Karobos, dan akhirnya mengantarkan kesebelasan Boboto untuk surat emas pertama mereka untuk bisa mengadukan gol ke dalam kesebelasan Kawan Kemiri dalam sebuah eksekusi tembakan penjuru
yang akan terjadi. Kita saksikan saudara penonton tenaga penjuru bagi kesebelasan BDT akan terjadi siap dieksekusi oleh pemain mereka mundur beberapa langkah lakukan sudah. Cukup baik sebuah eksekusi tendangan penjuru yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan BDT. Tetapi beruntung kita lihat tidak ada pemain kesebelasan BDT lainnya yang berhasil menjangkau umpan tembakan penjuru tersebut dan akhirnya selamat sementara kawan dari kesebelasan kawan Kennedy. Kawan Kennedy ini membangun serangan dari kaki Alphon berhasil diantisipasi dengan baik, tetapi Alphon kembali lagi terbuka bola bekerja sama berikan kepada Tony Kalibus. Masih Tony Kalibus bekerja sama kepada Alphon dengan bola berikan kepada rekannya kembali. Kita saksikan bersama-sama kawan Kennedy coba bangun serangan dari tengah lapangan pertahanan, tetapi hakim gagal mengantisipasi bola dengan baik dan kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh jura ujung tombak dari kesebelasan BDT. Lepas sudah diponis dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk kesebelasan kawan Kennedy sudah dilakukan saudara penonton dan kini bola dikuasai Bustoni. Kembali kita lihat masih kesulitan para pemain dari kesebelasan kawan Kennedy pada pertandingan babak yang pertama ini untuk bisa menemukan bola demi percakapan kesebelasan BDT. Apalagi ketidakhadiran Dusun mereka Musa dan kali tempatnya coba digantikan oleh seorang Nabil. Kita lanjutkan akan kesebelasan kawan Kennedy bisa untuk melakukan kebetulan yang dibentuk oleh ini percakapan kesebelasan BDT. Lalu Bandung Persada yang kembali tetap mempercayakan DOM dari manajemen sebagai angin pemain untuk mengakomodir para pemain kesebelasan BDT dan kembali sebuah benturan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan BDT berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang unggul dan selamat sementara kawan dari kesebelasan kawan Kennedy. Kita saksikan bola masuk dalam pelukan mesra unggul dan lepaskan umpan berlambung ke seperempat lapangan permainan kesebelasan BDT. Santos berhasil melakukan sebuah antisipasi bola dan kembali untuk yang kedua kalinya pergerakan yang dilakukan oleh ujung tombak kesebelasan BDT sudah offside. Ini kawan melakukan dari kiri percakapan kesebelasan BDT sebuah kerjasama satunya menangan kepada Alphon lepaskan umpan satu yang cukup baik. Kita lihat saudara masih terdapat seorang campur yang berhasil menetralisir benturan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BDT. Pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan kawan Kennedy dan ini tendangan bebas untuk kesebelasan BDT akan terjadi. Isi untuk kesebelasan BDT Santos yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bekerja sama berikan kepada Silas Ligus. Mereka tuduh kuasai bola, tetapi apa yang terjadi pelanggaran handball dilakukan oleh Tido dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan kawan Kennedy. Tendangan bebas saudara penonton sudah dilakukan, bola kini dikuasai Kilis bekerja sama kepada Nanang dan bola berikan kepada Bustoni. Kombinasi 1-2 yang cukup baik mengedepankan pemain kesebelasan Jaya. Lawan dan kita saksikan kini bola beralih dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Bandung Persada. Mereka lewat sebuah umpan panjang dan bola kepada Abraham membuka bola dikuasai tetapi tertutup ruang-ruang Abraham dan akhirnya alih-alih melakukan penguasaan bola pelanggaran justru dilakukan oleh Abraham dan tendangan bebas bagi kesebelasan kawan Kennedy terjadi. Sudah dilakukan berhasil diamankan oleh Sedang Tungkus dan kita lihat kembali dari kesebelasan BDT menekan dari kaki Timo masih Timo. Saudara penonton gagal Timo untuk melakukan pembasahan bola dan baik dan kita lihat kesalahan dilakukan pemain lawan tetapi istrinya medan pertempuran yang nampaknya masih membutuhkan proses adaptasi dari para pemain yang bertanding kali ini. Beberapa insiden para pemain kedua kesebelasan kehilangan keseimbangan akibat mimpinya medan pertempuran yang nampaknya masih belum berhasil mereka gunakan dan akhirnya pertandingan babak yang pertama masih tersakan dengan skor imbang tanpa gol.
kembali kita lihat dari kesuksesan Kayon membangun serangan dari kanal tengah pertandingan 6 kekuatan berikan kepada Doni Kawewo berhasil diantisipasi kembali. Kita saksikan bagus Nafisa bekerja sama berikan umpan kepada Dendi, masih berikan umpan kepada pemain berbeda lainnya, lepaskan crossing. Terlalu tajam semua umpan crossing ternyata membuat sang Hijos Bayu Bandung Persada masih harus menunggal Victoria dan mereka atas sang lawan kesempatan Kawan kembali pada pertandingan babak yang pertama ini. Yang sekarang penonton kita lihat dari kesempatan Kawan mereka dari sisi kanan serta kanan kesempatan BDP, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kemistri yang masih belum terjalin cukup baik dialami oleh kesempatan Kawan kembali pada pertandingan babak yang pertama ini, tetapi kini tekanan mereka beragam dari kaki Mario dicekung langsung oleh dua pemain kesempatan BDP dan akhirnya sang pengadil menyebutkan tanda pelanggaran tendangan bebas bagi kesempatan BDP yang kini mereka lepaskan sebuah umpan berbahaya. Tertutup ruang gerak bagus Nafisa oleh pemain bersakan dari kesempatan Kawan Kemeni dan akhirnya selamat sementara kawan dari kesempatan Kawan Kemeni. Sedangkan kawan saudara penonton kita lihat bagi kesempatan Kawan Kemeni akan terjadi dan akan bersiap melakukan blocking, melakukan surat berambut ke seperempat lapangan pertandingan. Kembali terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesempatan BDP, tetapi kini Makil berhasil turun umpan diantisipasi dengan baik oleh pemain bersakan dari kesempatan BDP yang kini melakukan penguasaan bola berikan kepada Abraham. Masih Abraham mencari celah dan saudara penonton bola kini telah diselamatkan oleh pemain kesempatan BDP. Lepaskan crossing diantisipasi oleh pemain bersakan kesempatan Kawan Kemeni yang kita lihat terus terkurung oleh pemain kesempatan BDP. Kembali tekanan dilakukan kesempatan BDP berbahaya terus meletak masuk dari pertahanan kesempatan Kawan Kemeni. Kesalahan Henry 1-2 berikan tiga terlambat dan kehilangan momen tetapi akan kembali. Kita lihat bersama-sama benturan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kesempatan Bayu Bandung Persada, tetapi tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain mereka melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melakukan serangan gawang bagi kesempatan Kawan Kemeni. Kita lihat bersama-sama konsekuensi dari terlambat panas dan belum sempurna para pemain kesempatan Kawan Kemeni babak yang pertama ini akhirnya berimbas dengan pertahanan mereka yang memang terus dibombardir oleh pemain kesempatan BDP, tetapi kini mereka berhasil berkelit. Mereka saudara penonton berbahaya. Hampir saja membayarkan kawan kesempatan BDP di babak yang pertama ini, dan kita lihat kembali ada pelanggaran dilakukan pemain kesempatan BDP. Kawan kembali nampak sudah mulai tendangan bebas bagi kesempatan Kawan Kemeni. Akan bersiap melakukan eksekusi kawasan bebas dari seperempat lapangan permainan kesempatan BDP. Mungkin beberapa langkah lakukan
Pertanda pergerakan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Kawan Kemeni Ismail sudah berada pada posisi offside. Meskipun tidak sering tekanan yang dilakukan kesebelasan CDP, tetapi apa yang diperhatikan pemain kesebelasan Kawan Kemeni yang dibesar langsung oleh Bos Iwan dan juga Punggung. Hampir saja saudara penonton tragedi ketersetujuan yang dilakukan oleh Ade Somar mirip dengan tragedi keputusan yang juga sempat didapati oleh Stephen Gerrard yang akhirnya mendapatkan Tuhan keluar sebagai juara di tahun 2013 yang lalu terjadi pada pertandingan kali ini. Tetapi beruntung saudara penonton Henry gagal menjadi pembandangnya Chelsea yang berhasil memaksimalkan tragedi ketersetujuan di mana peluang satu lawan satunya yang didapati dan bisa memiliki ketika berkaitan dengan penjaga gawang Roland gagal dikonversikan untuk mencari gol. Kita lihat bersama-sama fokuskan konsentrasi dalam pertandingan cepat dan alat seperti ini adalah kuncinya karena sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal dalam menekan bodi kawan. Kita kasih memanfaatkan tekanan dan teman-teman yang lainnya. Amin syukur. Kita saksikan berhasil mengantisipasi pergerakan bola yang diberikan oleh pemain dari kesebelasan Kawan Kemeni dan akhirnya selamat sementara kawan dari kesebelasan JBP bangun bersara. Kita saksikan saudara coba untuk menilai permainan dan sedikit menurunkan tempo para pemain kesebelasan JBP umpan dan berikan kepada rekan yang diangkat turun masih turun kuasa bola masih turun akan super dari sekelah berbahaya kembali terjadi kemudian Ade Somar berhasil melakukan sebuah intercept selamat sementara di persatuan kesebelasan Kawan Kemeni. Kita saksikan dari kaki tarik lepaskan umpan kepada Bakil yang dicari berhasil diantisipasi pemain persatuan kesebelasan BDP yang kembali merekam dari kaki bagus Malaysia terus berburu untuk mencari gol pertama tim kesebelasan bangun bersama. Tetapi semua umpan berbau dan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan BDP masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang kesebelasan Kawan Kemeni. Hasil juga Bos Aris pemborong dari pinggiran FC yang juga tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan babak Super Big Match yang mempertemukan kesebelasan bangun bersama salah satu tim dari kawasan Cisauk Kabupaten Tangerang, tim yang juga merupakan putra unggul tim salah satu kontestan Liga 3 Malaysia. Kita lihat saudara penonton kembali kini merekam dari sisi dalam percakapan kesebelasan Kawan Kemeni sekarang dilakukan datang bagus Malaysia terlalu keras juga berhasil selamatkan pergerakan bola tetapi apa yang terjadi nampak pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan persaingan dan akhirnya melakukan serangan gawang bagi kesebelasan Kawan Kemeni masih imbang tanpa gol perburuan tiket ke babak kuarter final event turnamen Agustus yang kedua tahun 2023 yang mempertemukan dua tim terbaik dari beda kawasan di mana Kawan Kemeni berjumpa dengan kesebelasan bangun bersama. Kawan kini mereka lepaskan umpan berhasil program datang Mario tetapi berhasil antisipasi lepaskan sebuah umpan terobosan Akbar Serong berikan kepada Henry Tuhan yang sempat mendapatkan peluang datang super Akbar Serong terjadi oleh Alton kita lihat berikan perfect melakukan kesesatan Kawan dari sisi kiri pertahanan BDP duel satu lawan satu terjadi yang berikan kepada tempatnya Reski Iman berbahaya tuan Kaya pemain dari kesebelasan Kawan Kemeni nomor 14 Bustami pada dalam posisi seperti ini buktinya Bustami mengirimkan sebuah umpan dari kepada Mail yang mungkin ceritanya akan berbeda dan akhirnya gagal kesempatan
kesempatan kawan kemiri untuk mencuri ke dalam kesempatan PBB. Kembali kita semua sepakat, meskipun tidak terlibat dan tidak terdengar kesempatan PBB, tetapi efektivitas permainan lebih memiliki kesempatan kawan kemiri di babak yang pertama ini. Bagaimana tidak, 3 kali menyerang, 3 kali tulang dimiliki oleh kesempatan kawan kemiri. Kita nanti mencuri kesempatan PBB yang sebenarnya sedikit hampir mendominasi, mendapatkan peluang untuk bisa memberikan gol ke dalam kesempatan kawan kemiri dalam sebuah eksekusi tembakan bebas melakukan sudah mereka pemain kesempatan kawan kemiri al-masukkan gol terdamping tetapi terlalu keras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kawan-kawan bagi kesempatan kawan kemiri masih bersama Bos Asrul Asing yang tunai surga di balik dosa Presiden dari kesempatan Asing FC yang juga besok akan bertanding di Stadion Jaya Bintang berjumpa dengan kesempatan muda. Kita nantikan pertandingan abad yang pertama perburuan tiket ke babak kuarter final event turnamen AFC Cup yang kedua tahun 2023 terus bergulir dengan kebenaran skor kacamata imbang tanpa gol. Kembali kini kawan dari kaki Tony Carlos bekerja sama kepada Nanang kepada ikan yang kita saksikan sebagai penonton awal kemenang kita lihat Reski masih Reski Iwan cukup baik kita lihat bersama-sama saudara. Kita lihat bersama-sama, itulah yang saya katakan kepada penonton. Meskipun tidak seuntung tekanan yang dilakukan kesebelasan BBP, tetapi para pemain kesebelasan kawan kemiri benar-benar memiliki efektivitas permainan yang sangat luar biasa. Dan kini ancaman mereka lakukan Doni kawan. Mari saudara penonton kita lihat dan ada sedikit kurang siap mengganggu sebuah tembakan pemilu yang cukup baik dilepaskan oleh Doni Carlos dan akhirnya gagal kita saksikan tekanan dan kesempatan bagi kesempatan kawan kemiri. Ada sedikit tulisan Bos baru namun bersama beserta agen Deli melihat timnya yang nampaknya dalam situasi yang sedikit berbahaya oleh sang lawan kesempatan kawan kemiri pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat kini tekanan dilakukan BBP kita lawan 2 Henry, kita lihat performan ada Komar berhasil Henry berikan kepada Abraham, masih Abraham. Wow, saudara dengan kurang sangat proporsional untuk kurang seorang penjaga gawang Medan berhasil mengantisipasi umpan crossing yang dikirimkan oleh Akbar Selon dan akhirnya selama sementara dan kalian kembali kini kalian bergambarkan percakapan kesempatan BBP dari kaki Nanang kepada Reski. Nanang kembali menangis terbukan bola ada celah kembali gagal sebelah Marute yang dilakukan oleh pemain dari kesempatan kawan kemiri. Akan terjadi apa ya? Belanda masih jauh Alton, kita lihat mengirim umpan dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan oleh kesempatan kawan kemiri. Sebuah drama yang sangat luar biasa terjadi di babak yang pertama perburuan tiket ke babak kuarter final di turnamen AFC Cup yang kedua tahun 2023. Baru saja bersara Jokowi melakukan tekanan dalam situasi crossing Firman bekerja sama berikan umpan kepada rekannya kembali datang support pemain lebar. Sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Satma masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melakukan tendangan kawan bagi kesebelasan kawan kemiri. Ya saudara penonton, kembali kita semua sepakat dalam pertandingan ketat dan alat seperti ini fokus dan konsentrasi adalah kunci utama untuk bisa mengkampanyekan satu dari dua tim yang bertanding memenangkan
pertandingan dan laju ke babak kuarter final. Artinya saudara tonton tim yang sedikit kehilangan fokus dan konsentrasi dipastikan akan menelan simpati pada pertandingan kali ini. Dan sebuah pelanggaran tidak perlu dilakukan dalam perkara kedua yang akhirnya membuat sang tenaga memberikan tendangan bebas bagi kesempatan JDT. Tendangan bebas saudara, kita lihat bagi kesebelasan JDT Putra Wonogiri yang bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Kita nantikan bersama-sama dari kaki pemain mereka Bagus Matesa yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas bagi kesebelasan JDT. Mundur beberapa langkah Bagus Matesa. Kembali kita lihat bersama-sama saudara penjaga gawang Sanggup yang memiliki kesempatan calon pemain berhasil menepis mengantisipasi bola udara dan menyelamatkan sementara gawang kesebelasan calon Kemiri dari keunggulan kesebelasan JDT di babak yang pertama. Sampres memulai pergerakan bola dengan sembilan bekerja sama kepada keempat silatnya dan kita lihat pergerakan bola sebelum keluar meninggalkan area pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan calon Kemiri sudah dilakukan Kidet bekerja sama kepada Kistoni Resti masih Resti keluar dari bola di dalam sebuah pelanggaran yang terjadi akhirnya ditujukan oleh wasit kepada pemain kesebelasan JDT Jaritin yang melanggar pergerakan seorang Resti saudara penonton benar-benar menjadi sosok yang momok yang sangat menyulitkan kesebelasan JDT dan sangat merepotkan pertahanan JDT pada pertandingan babak yang pertama. Dan kini tendakan bebas kiri pemain dengan kekuatan kaki kiri bersiap melakukan tendakan bebas. Amin syukur kita lihat melakukan sebuah antisipasi yang juga tidak kalah baiknya dengan penampilan penjaga gawang kesebelasan calon Kemiri. Dua panggung dari dua penjaga gawang hebat berbicara pada pertandingan Super Big Match berakhir pekan yang dilangsungkan di Stadion Badak Hitam. Kembali sebuah antisipasi dilakukan oleh Ade Komar membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bentuk kesebelasan JDT dan yang akan bersiap melakukan throwing bekerja sama kepada Ido dipotong oleh Alpon. Bola yang kini dikuasai oleh Jaritin, masih Jaritin dan bola berikan kepada Sidang Ikus bekerja sama kepada Kompak Biasa saudara nomor punggung 5 Kiriman yang kini kembali bola diartikan kiri pemain JDT. Kita saksikan Jaritin Bagus Matesa yang dicari seputus tindakan perlawanan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan calon Kemiri dan akhirnya mengajarkan benturan yang dilakukan kesebelasan JDT. Kemudian lepaskan umpan gandum ke tengah lapangan pertandingan terjadi kopdel bola udara. Kita lihat dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan JDT dari kaki Tibo kepada Bagus Matesa kepada Satna. Kombinasi yang cukup baik kita saksikan bukan bolanya yang dari tengah, bukan orang yang dari tengah, tetapi bolanya Abraham yang masuk, bukan bolanya saudara. Dan akhirnya gagal kesempatan dan tuan bagi kesempatan JDT pada pertandingan babak yang pertama ini untuk leading atas lawan kesebelasan calon Kemiri. Dewi Fortuna yang masih juga belum bertindak untuk kedua kesebelasan yang tetap membuat dari gawang baik Amin Syukur maupun Hudan masih tetap lawan di babak yang pertama meskipun benturan dan juga tekanan yang sangat berat yang didapati. Dan kita lihat kini pulang bagi kesebelasan Bayu Bangun Persada yang sudah tidak berhitung banyaknya di babak yang pertama untuk bisa memberikan gol ke gawang kesebelasan calon Kemiri. Mereka dapati Santos bertanggung yang bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Kita nantikan kepada siapa Santos. Ada coba bola datang mana dan
akhirnya aman sementara. Ini percakapan dari kesebelasan kawan kemiri. Hilang bekerja sama keberangan. Kita lihat surat dan terjadi lakukan kawan kemiri dari kaki naik. Sangat disalahkan. Pergerakan striker rambut kurang dari kesebelasan kawan kemiri. Maklum, jaga untuk melakukan perluasan bola dengan baik. Lontaran ke dalam terjadi serangan dan kita lihat sudah kesalahan dilakukan pemain kesebelasan BDP dan kini membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lontaran ke dalam Joni Kalidros dan bekerja sama berikan kepada Gilang dan kita saksikan selamat sementara. Ini percakapan BDP, bola kini dari kaki timur, masih terus berakselerasi melewati satu pemain akan support Ratna. Mereka berikan kepada rekannya, kita saksikan saudara penonton Akbar Selam. Apa yang terjadi? Langkah perebutan bola yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan harus terbuncung dengan wakilnya tendangan bebas setelah foul komiter alias pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bayu Agung Persada. Lama ketat dan alot di babak yang pertama terus bergerak sudah memasuki ke menit kesekian, di mana kita lihat saudara penonton kini sebuah pelanggaran yang terjadi membuat tembakan bebas bagi kesebelasan kawan kemiri. Ade Komar bekerja sama kepada Bustowi, masih Bustowi, gagal Bustowi, datang support menanam, tetapi kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain kesebelasan BDP. Angkat bola berikan kepada Abraham, masih Abraham dikawal cepat pemain kesebelasan kawan kemiri. Abraham bola berikan umpan kepada rekannya, kita saksikan Jantin, tetapi gagal. Serangan baik dilakukan kawan dari kaki Reski kepada Nyaman kepada Gilang. Emang boleh sekeren itu. Kita sebuah kerjasama cantik yang dikesankan dan tiga pemain kesebelasan kawan kemiri. Akhirnya membuat Bukan di live. Enggak di live. Iya. Tendangan bebas saudara penonton kembali bagi kesebelasan kawan kemiri. Ada Komar yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang dilakukan ada Komar. Angkat bola Bustowi ternyata banyak kulit pisang di stadion Gagas membuat pemain sering terseset dari pertandingan kali ini dan akhirnya gagal tekanan peluang yang dapat di kesebelasan kawan kemiri untuk turun atas lawannya kesebelasan BDP. Kita lihat bola dalam perbuatan Amin Sekir bekerja sama kepada Santos, masih Santos kuasai bola, masih Santos lepaskan umpan lalu ini percakapan kawan kemiri terkali ke bola udara. Kita saksikan sudah coba diterima pelanggaran dilakukan oleh Abraham dan akhirnya tendangan bebas terjadi bagi kesebelasan kawan kemiri. Kita saksikan saudara penonton akan dieksekusi oleh pemain kesebelasan kawan kemiri Ongkong kepada siapa bola diarahkan. Lakukan sudah angkat bola Makil yang dicari kawan dalam terbukaan bola keharan dan akhirnya Santos berhasil menyerahkan bola berikan kepada Agus Mapesa. Tibo berhasil menangis terbukaan bola, masih Tibo bekerja sama berikan umpan kepada rekannya. Kembali mengakibatkan lebar batangan BDP Bandung serangan dari kaki pemain mereka tetapi terlepas. Pembahasan bola yang dilakukan oleh Jantin datang kembali ke kanan kesebelasan BDP. Sebuah kombinasi yang cukup baik. Akbar Selong bekerja sama Sakna. Endi mencari peluang. Katakan bersama-sama, sudah saya katakan pada momen sebelumnya, para langkah cepat dan awal seperti ini kemenangan dan fokuskan konsentrasi saudara penonton harus dijaga agar mereka tidak kecolongan dan akhirnya meniti usia di babak yang pertama berhasil mengakibatkan kesebelasan Bayu
sebuah kombinasi yang diperagakan beberapa pemain kesebelasan BDP. Akhirnya pemasaran bagus Tuna Desa. Lempasan lepaskan sebuah pressing bola yang gagal diantisipasi oleh Kuliran dan akhirnya membuka kedudukan sementara 1-0 yang mulai kesebelasan BDP atas lawannya kesebelasan Kayan Kemeni. Akhirnya saudara penonton, kerja keras yang juga tidak pernah mengkhianati hasil akhir. Mungkin itulah kata yang juga sangat tepat menggambarkan bagaimana perjuangan kesebelasan BDP sepanjang pertandingan babak yang pertama ini. Bagus Tuna Desa menjadi penegak kebentuan bagi kesebelasan BDP yang kini tembakan bebas bagi BDP. Santos bekerja sama berikan kepada rekannya Akbar Song, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Kayan Kemeni. Terlalu lama terjadi kembali Akbar Nanang berhasil memutus ruang gerak yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan BDP dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat saudara penonton, satu pemain kesebelasan Kayan Kemeni nampak sedang terletak di atas karpet stadion Gajah Hitam. Siapakah pemain yang sementara masih terbuka dari cedera yang sementara mantan dirinya. Drama yang sangat luar biasa. Bersilang dan juga mengamuk beserta para petinggi kesebelasan Kayan Kemeni harus melanti takdir sementara di mana tim mereka dibawa oleh kesebelasan Kayan Kemeni dalam sebuah kombinasi cantik yang sudah diakhiri dengan sebuah penyelesaian yang tidak kalah cantiknya. Kembali BDP menekan berhasil potong Arif Komar datang sebuah kantor teknik Reski Iwan, pemain yang sangat berbahaya pada pertandingan babak yang pertama. Mereka berikan kepada Juan ke belakang kepada Doni Karobos, masih Doni Karobos lepaskan umpan Hamil yang dicari, membuka Hamil kuasa bola. Santos berhasil melakukan antisipasi, tetapi Petri Kartinanya naik kepada Juan. Gila umpan kali cutback yang harus terus dilakukan kesebelasan Kayan Kemeni. Padahal Reski beri pada posisi yang sangat bebas dan juga sangat leluasa, tetapi kini peluang bagi kesebelasan Kayan Kemeni masih mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tembakan penjuru. Dewi Kalebos yang bersiap melakukan tembakan penjuru. Beruntung jantung Bos Bayu bangun tersadar buatan Allah. Kalau buatan kita sudah jebol menahan ketegangan yang menghampiri untuk persatuan kesebelasan BDP yang digenjot oleh para pemain kesebelasan Kayan Kemeni. Tetapi beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Reski Iwan masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya gagal membawa kesebelasan Kayan Kemeni mencetak gol penyedingan di babak yang pertama ini. Kita lihat adrenalin para pemain kesebelasan Kayan Kemeni yang tercur untuk bisa membayar posisi gol, tetapi berhasil diamankan. Dan kita lihat kiri counter attack dilakukan BDP dari kaki Akbar Sorong, lepaskan crossing Abraham yang dicari, kembali berhasil diamankan. Ada Komar bekerja sama Kide kepada Nana. Pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BDP dan masukkan di Kayan Kemeni dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan BDP akan terjadi sebuah drama yang sangat luar biasa. Pertandingan yang sangat amat menarik kita dapati di Stadion Gajah Hitam. Laga Super Big Match yang mempertemukan BDP dengan kesebelasan Kayan Kemeni yang tiba-tiba disaksikan 150 juta pasang mata yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, di mana
ini tembakan bebas saudara bagi kesebelasan BBT. Dan kita lihat si ganteng dari Pondok Jati Bos Ojo sudah masih setia menyaksikan gelagat pertandingan kali ini. Dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan BBT dilepaskan umpannya terbaca oleh pemain bertahan kesebelasan BBT. Ya, selamat yang sebegitu kreasi bagus Makosa menutup laga Super League babak yang pertama dengan keunggulan 1-0 Bayu Bangun Persada atas kesebelasan calon pemilik. Dan sambil menantikan gelagat pertandingan babak yang kedua, kita kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.